It's DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran teknologi perkantoran. Baik, yang akan kita bahas saat ini mengoperasikan word processor atau word processing. Aplikasi word processor atau pengolah kata adalah program pengolah dokumen yang berisi teks dan gambar. Program ini adalah program lanjutan yang diperbaharui atau di-upgrade oleh suatu vendor yang memiliki banyak keistimewaan dan juga lebih profesional dibanding dengan program terdahulunya. Pada era sekarang ini sudah banyak sekali program pengolah data yang dapat kita gunakan dengan cukup mudah dan juga sangat kompleks. Contohnya adalah WordStar, SeaWriter, WordPerfect, MS Word, Microsoft Word, eWriter, dan AmiPro. Mengenal word processing, pengolah kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat dilakukan format pengetikan seperti penomoran, pengaturan spasi, margin atau jarak pinggir kertas, jenis huruf atau font, pengolah kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Bahkan kita dapat menggunakan fungsi otomatis seperti membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar pustaka secara otomatis melalui file and formatting, caption, dan citation. Contoh aplikasi pengolah kata antara lain Microsoft Office Word, kemudian OpenOffice ORG, Writer atau teks dokumen, LibreOffice Writer, Microsoft Office, dan sebagainya. Baik, yang akan kita bahas adalah Microsoft Word. Microsoft Word adalah software pengolah kata atau word processing yang merupakan bagian dari Microsoft Office Suite atau Microsoft Excel, kemudian PowerPoint, dan sebagainya yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation atau dibuat oleh perusahaan bernama Microsoft. Ada 3 paket utama produk Microsoft Office, yaitu Home and Student, kemudian yang kedua Home and Business, kemudian yang ketiga profesional. Kemudian kita langsung saja mempraktekkan bagaimana memulai menggunakan Microsoft Word. Kalau misalnya kita menggunakan Windows 10, akan tampilan menu seperti yang tampak di layar seperti ini. Kalau misalnya Microsoft Word sudah ada di desktop, tinggal dibuka saja atau diklik 2 kali, atau misalnya kita dengan melalui Start, kemudian pilih menu atau cari Microsoft Office. Ya, misalnya di sini saya menggunakan Microsoft Office 2013, tinggal diklik. Ini adalah kelompok dari Microsoft Office, mulai dari Microsoft Access dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan ada di bawah sini Microsoft Office Word 2013. Kita tinggal klik saja, atau kita dengan cara dari taskbar yang ada di bawah sini. Misalnya saya sudah memasang Microsoft Office Word, saya pasang di taskbar di bawah sini. Boleh diklik langsung dari yang ada di menu taskbar sini, atau dari melalui tadi klik Start, kemudian pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Word. Tinggal diklik saja. Ini adalah tampilan pertama. Kita tinggal memilih blank dokumen atau dokumen kosong. Tinggal diklik. Ini adalah tampilan menu dari Microsoft Office Word 2013. Kita perhatikan paling atas ini adalah line status. Maksudnya di sini kita bisa lihat bahwa yang sedang aktif adalah nama filenya dokumen 1. Tentunya karena kita belum memberi nama dokumen, maka secara otomatis Word akan memberikan nama dokumennya adalah dokumen 1. Kemudian di sebelah kanannya muncul Microsoft Word. Ini adalah aplikasi yang sedang aktif adalah Microsoft Word. Kemudian di pojok kiri atas ada logo Microsoft Word, kemudian ada gambar disket, kemudian ada tombol undo atau untuk pembatalan, kemudian redo, kemudian ada juga di sini ada logo review atau berupa kertas tapi ada logo
kaca pembesarnya. Ini adalah untuk menampilkan nanti hasil pengetikan kita jika di print itu seperti apa. Nanti kita dengan melalui print preview, maka nanti hasil yang ditampilkan di print preview, maka itulah yang akan dicetak ke printer hasilnya seperti itu. Kemudian di baris kedua, ini adalah menu utama. Barisan menu utama diawali atau mulai dari menu file. Kalau kita klik file di sini, ini adalah menu file. Mulai dari info atau informasi dari Microsoft Word, kemudian ada new, ini untuk membuat dokumen baru atau file baru, kemudian untuk membuka dokumen baru, kemudian untuk menyimpan dokumen, kemudian save as untuk menyimpan dokumen ke nama yang berbeda, kemudian print untuk mencetak, share untuk membagikan, kemudian ekspor untuk membagikan dengan jenis file yang berbeda. Misalnya kita akan menjadikan Microsoft Word ini hasilnya nanti menjadi file Adobe Reader atau PDF. Kemudian close di sini untuk menutup, kemudian akun untuk masuk ke akun Microsoft, kemudian option ini adalah menu pilihan. Nanti kalau kita klik option, nanti akan muncul menu pilihan untuk merubah dari menu Microsoft Word. Kemudian yang kedua, home. Ini adalah menu utama dari Microsoft Word. Home, kalau kita klik home, di bawahnya ada muncul submenu lain lagi. Ini adalah ribbon atau isi daripada menu utama. Kalau kita klik insert, maka ini adalah ribbonnya atau submenunya. Bahwa insert ini terdiri dari mulai dari cover page terus sampai ke simbol, kemudian desain, kemudian page layout, kemudian reference, dan seterusnya. Jadi baris yang kedua ini adalah menu utama, kemudian ini adalah kelompok ribbon atau isi dari menu yang atas ini atau disebut dengan ribbon. Kemudian ada tanda yang berkedip. Ini adalah area tempat kita mengetik atau kerja dengan menggunakan Word. Untuk memulai mengetik, kita langsung saja tinggal diketik. Misalnya kita dengan mengetik Jakarta, ya, maka akan muncul langsung di area kerja kita ini. Kemudian kalau misalnya kita akan menghapus, ada beberapa cara. Bisa dengan menggunakan tombol backspace, artinya kita sambil ke kiri sambil menghapus. Kalau kita tombol backspace di keyboard tekan satu kali, maka akan menghapus huruf A, artinya cursor akan berjalan ke sebelah kiri sambil menghapus. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara kita memblok dengan menggunakan mouse. Misalnya kalau kita akan menghapus semua, tinggal diblok menggunakan mouse, lalu tekan tombol delete atau backspace dari keyboard, misalnya tekan tombol delete. Itu adalah untuk menghapus. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita sudah mengetik, ya, ingin kita simpan, maka untuk menyimpan tinggal pilih file, kemudian kita pilih save. Kemudian setelah pilih save, kita tentukan simpan file itu mau kemana menyimpannya, maka tinggal diklik 2 kali. Kemudian nanti komputer akan menampilkan isian nama filenya di sini. Untuk nama file terserah kita, bebas kasih nama filenya. Kemudian yang perlu kita perhatikan di sini adalah komputer akan menyimpan kemana. Misalnya di sini komputer akan menyimpan ke foldernya dokumen, artinya komputer akan menyimpan ke C, kemudian di C itu di foldernya adalah dokumen. Kemudian misalnya di sini kita ganti namanya menjadi misalnya latihan. Kemudian kalau misalnya kita akan menyimpan ke lain folder, maka kita tentukan dulu sebelum kita save, maka tentukan dulu misalnya mau nyimpannya ke D, maka tinggal diklik saja. Kemudian saya mau nyimpannya kemana, misalnya ke folder AP, maka diklik 2 kali folder AP-nya. Kemudian baru
di save, berarti file ini sudah disimpan dan sekarang sudah mempunyai nama filenya, yaitu latihan. Ini adalah nama file yang sedang dibuka atau yang sedang aktif. Kemudian kalau kita sudah mengetik, sudah menyimpan, kalau mau keluar boleh dengan cara kita pilih file, kemudian kita pilih close, atau dengan cara memilih tanda silang yang ada di sebelah kanan atas pojok. Ini sama untuk menutup. Jadi tanda close ini sama dengan memilih file, kemudian pilih close. Misalnya kita pilih close, maka komputer sudah keluar dari file yang kita buat tadi, yaitu file latihan. Kemudian bagaimana kalau mau keluar dari Microsoft Word-nya, maka tinggal di close saja. Itu langkah awal mengoperasikan Microsoft Word.